Bismillahirrahmanirrahim, pemirsa Ma'rifatul Islam dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pemirsa dapat berjumpa lagi dengan Ma'rifatul Islam yang kembali akan menyajikan kepada para pemirsa informasi tentang hukum-hukum fikih yang ringkas, praktis, yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'rifatul Islam hari ini adalah menyewakan tanah pertanian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bercocok tanam adalah salah satu lapangan pekerjaan yang halal dan terbukti mendatangkan hasil. Bahkan hingga saat ini, kelangsungan hidup umat manusia terus bergantung kepada hasil pertanian dan perkebunan. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang berhasil digapai manusia belum mampu memberikan alternatif lain. Dan mungkin hingga hari kiamat, kondisi ini akan terus berlangsung. Hasil pertanian menjadi sumber kehidupan bagi umat manusia. Allah Ta'ala telah mengisyaratkan akan fenomena ini di dalam banyak ayat. Di antaranya adalah ayat surah An-Nazi'at ayat 30 sampai dengan 33. Allah Ta'ala berfirman, "Wal arda ba'da dzalika dahaha, akhraja minha ma'aha wa mar'aha, wal jibala arsaha, mata'an lakum wa li'an'amikum." Dan bumi sesudah itu dihamparkannya, ia memancarkan daripadanya mata air dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya, dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. Fenomena ini menjadi bukti tersendiri akan betapa besarnya jasa para petani. Dengan menikmati hasil kerja keras mereka, umat manusia di dunia dapat mempertahankan hidupnya. Berkat perannya yang senantiasa dibutuhkan oleh masyarakat luas, para petani mendapatkan imbalan pahala yang tiada batas. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang muslim yang menanam satu pohon atau menanam tumbuhan, lalu ada burung atau manusia atau hewan ternak yang turut memakan hasil tanamannya, melainkan tanaman itu bernilai sedekah baginya." Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, pada hadis-hadis ini terdapat petunjuk tentang keutamaan bercocok tanam dan bertani. Pahala seorang petani terus mengalir hingga hari kiamat, selama pohon dan tumbuhan yang ia tanam atau kegunaannya masih bisa dimanfaatkan. Dan sebelum para ulama juga telah berselisih tentang mata pencaharian yang paling bagus dan utama. Ada yang berpendapat bahwa yang paling utama adalah berdagang. Ada pula yang berpendapat bahwa pekerjaan paling utama adalah industri. Ada lagi yang mengatakan bahwa pertanian adalah yang paling utama, dan pendapat inilah yang lebih benar. Hukum menyewakan tanah pertanian. Jasa dan peran para petani beserta hasil kerjanya begitu penting karena menyangkut hajat hidup orang banyak termasuk Anda. Karena itu, terwujudnya ketahanan pangan bagi seluruh lapisan masyarakat menjadi bagian penting bagi terwujudnya kejayaan mereka. Oleh karenanya, sebagian ulama berpendapat bahwa pada awal Islam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sahabatnya dari menyewakan tanah ladang atau tanah pertanian. Mungkin salah satu hikmahnya adalah yang dapat kita petik dari larangan tersebut ialah guna memeratakan ketahanan pangan. Kondisi para sahabat, terlebih kaum muhajirin pada awal masa hijrah, sangat memprihatinkan. Mereka berhijrah ke kota Madinah tanpa membawa serta harta kekayaan. Kondisi ini tentu perlu disiasati dengan bijak dan hikmah sehingga tidak berkepanjangan dan menimbulkan dampak sosial yang berat. Guna mensiasati kondisi ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberlakukan beberapa hal. Di antaranya adalah pertama, melarang penyewaan ladang. Dalam sabdanya, barang siapa yang memiliki sebidang tanah maka hendaknya ia menggarap dan menanaminya. Dan bila ia tidak bisa menanaminya atau telah kerepotan untuk menanaminya, maka hendaknya ia memberikan kepada saudaranya sesama muslim dan tidak pantas baginya untuk menyewakan tanah tersebut kepada saudaranya. Kedua, mensyariatkan kerjasama yang saling menguntungkan. Hubungan kerjasama yang saling menguntungkan ini diwujudkan dalam bentuk musaqah atau muzara'ah. Melalui dua skema kerjasama ini, kaum Ansar mempekerjakan kaum muslimin
kaum muhajirin di ladang mereka, dan kemudian di saat panen tiba, mereka membagi hasilnya sesuai perjanjian, dan adanya kerjasama ini nampak dengan jelas pada penuturan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Orang-orang Ansar berkata kepada Nabi, "Bagilah ladang kurma ini menjadi 2 bagian, satu bagian untuk kami dan yang lain untuk saudara-saudara kami kaum muhajirin." Namun Nabi SAW menjawab usulan ini dengan beliau bersabda, "Tidak." Lalu beliau menawarkan solusi lain untuk hal tersebut melalui sabdanya, "Bila demikian, kalian mempercayakan kepada kami urusan ladang kalian, dan selanjutnya kami turut serta bersama kalian dalam menikmati hasilnya." Spontan, kaum Ansar menyambut tawaran beliau ini dan berkata, "Ya, kami mendengar dan patuh kepada petunjuk ini." Demikianlah kondisi ini berlangsung sehingga beberapa lama saatnya. Adapun setelah Rasulullah SAW bersama para sahabat berhasil menundukkan musuh-musuhnya, maka terbukalah lahan pertanian yang melimpah ruah. Perjanjian dan persentase modal yang disertakan, maka dengan solusi ini kejelasan dalam berbagai aspek akad terwujud, sebagaimana kedua belah pihak berkewajiban menanggung risiko usaha sebesar persentase modalnya. Antara menyewakan dan menggadaikan ladang, di antara bentuk akad yang banyak dilakukan masyarakat, terlebih masyarakat desa, adalah menggadaikan lahan pertanian mereka. Berdasarkan akad ini mereka mendapat sejumlah piutang, dan sebagai konsekuensinya mereka menyerahkan ladangnya untuk digarap oleh kreditor. Sebagaimana pada saat jatuh tempo, debitor atau penghutang berkewajiban mengembalikan utangnya dengan utuh tanpa dikurangi sedikit pun. Demikian gadai sawah atau ladang yang banyak dilakukan oleh masyarakat. Akad semacam ini walaupun merajalela bukan berarti akad ini tanpa masalah alias halal. Sejatinya adalah akad yang mengandung unsur riba. Karena akad ini adalah akad piutang yang mendatangkan keuntungan, sehingga haram secara hukum syariat. Setiap piutang yang mendatangkan manfaat adalah riba. Ucapan serupa juga ditegaskan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Salam, dan Anas bin Malik radhiyallahu anhum, sebagaimana disebutkan oleh Al-Baihaqi pada kitabnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan piutang yang mendatangkan kemanfaatan tetap pelarangannya dari beberapa sahabat yang sebagian disebutkan oleh penanya dan juga dari selain mereka, di antara sahabatnya Abdullah bin Salam dan Anas bin Malik. Coba kita renungkan. Debitur atau penghutang semasa masih menggarap ladangnya ternyata mengalami kesulitan sehingga berhutang. Tentu setelah ladangnya ia gadaikan, kondisinya semakin parah karena itu pada kenyataannya di masyarakat. Orang-orang yang menggadaikan lahannya dengan cara semacam ini kesulitan untuk melunasi hutang, dan banyak dari mereka terpaksa menjual lahannya. Kondisi semacam ini tentu tidak baik dan mengancam kerukunan masyarakat. Karena itu pada kesempatan ini kami paparkan solusi halal dan jauh dari riba. Pertama adalah akad sewa. Menyewakan lahan kepada investor selama beberapa waktu dapat menjadi alternatif pengganti akad gadai yang mengandung riba sebagai pemilik lahan. Anda dapat menyewakan lahan kepada orang lain atau investor dalam waktu batas tertentu dengan uang sewa yang telah Anda setujui dan sepakati bersamanya. Dengan hasil penyewaan ini Anda dapat memenuhi kebutuhan Anda tanpa harus terjumus dalam praktik riba. Kedua, di antara solusi lain adalah kerjasama. Solusi yang lebih adil dan jauh dari perselisihan ialah dengan menjalin kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap. Berdasarkan kerjasama ini, kedua belah pihak mendapati bagian dari hasil ladang sesuai dengan persentase yang disepakati. Dan sebaliknya, bila ladang gagal, maka penggarap ladang bebas dan kewajiban apapun selain mengembalikan ladang kepada pemiliknya. Akad kerjasama antara kedua belah pihak dapat digunakan skema musaqa'ah. Bila ladang telah ditanami dan ditanaman dapat menghasilkan dalam jangka waktu panjang, dengan skema kerjasama ini pengelola biasanya bertanggung jawab merawat tanaman dan kemudian memanenkan hasilnya. Sementara itu, pengadaan lahan dan penanaman pohon adalah tanggung jawab pemodal alias pemilik lahan. Sebagaimana pula dijalin hubungan dengan skema muzara'ah bila tanaman yang ditanam hanya menghasilkan dalam masa yang pendek atau bahkan sekali panen. Solusi ini pernah diterapkan oleh langsung Rasulullah SAW kepada penduduk Khaybar. Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengisahkan Rasulullah SAW mempercayai pengelolaan ladang negeri Khaybar kepada orang-orang Yahudi, dan agar mereka yang menggarap dan menanamnya. Sebagai imbalannya mereka berhak mendapatkan separuh dari hasilnya. Kebijakan Rasulullah yang tersebut telah dilanjutkan oleh Khalifah Abu Bakar. Demikian pula dengan Umar,
radhiyallahu taala anhuma, terutama pada awal pemerintahan. Namun setelah mempertimbangkan berbagai hal, Khalifah Umar bin Khattab akhirnya menghentikan kerjasama ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, barang siapa yang mencermati peradilan prinsip-prinsip ini, niscaya ia mengetahui bahwa akad ini, muzara'ah dan musaqah, lebih dekat dengan prinsip-prinsip syariah tersebut. Kedua akad ini lebih selaras dengan nalar sehat dan jauh dari hal-hal yang terlarang dibanding akad menyewakan ladang. Bahkan lebih selaras dibanding berbagai akad jual beli dan sewa menyewa yang telah disepakati oleh ulama dan kehalalannya. Mengingat kedua akad ini mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat luas tanpa ada efek negatif. Semoga paparan singkat tentang hukum sewa menyewa lahan pertanian menambah khazanah ilmiah ilmu pengetahuan dan meningkatkan iman Anda kepada syariat Islam. Syariat Islam tentang hukum menyewakan tanah ini menjadi salah satu bukti tersendiri tentang kesempurnaan Islam, sebagaimana dapat dijadikan bukti bahwa Islam dalam segala aspek kehidupan manusia telah menyajikan solusi jitu yang terbaik. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat muslim yang senantiasa patuh dan taat kepada segala perintah dan syariatnya.